Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di Bahas Kasus Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya teman-teman. Nah baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing atau Mbak Eka mau bahas kasus ini seputar remaja. Nah ini adalah anak laki-laki teman-teman ya. Nah adapun tema yang mau Mbak Eka angkat adalah bahayanya mengajarkan pembelajaran agama yang tidak sesuai dengan karakter anak teman-teman. Nah kalau teman-teman merasa tertarik atau teman-teman merasa apa sih masalah yang timbul atau apa sih masalah yang terjadi, nah silahkan stay dan simak sampai selesai. Nah namun Mbak Eka berpesan ya satu hal, karena ini mungkin nanti akan menjadi agak sensitif, maka kembali lagi jangan melakukan judgmental dan mari kita lihat dari berbagai lini atau berbagai sudut pandang. Adapun kasus ini Mbak Eka sharingkan supaya menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama teman-teman para guru atau teman-teman orang tua ya yang mempunyai anak memasuki usia remaja. Supaya apa? Sebagai langkah preventif agar hal ini tidak terjadi teman-teman. Nah oke teman-teman semua, kalau udah siap segera kita mulai. Nah oke baik teman-teman, ini Mbak Eka sambil buka buku catatan ya. Nah ini sambil buka buku catatan supaya Mbak Eka bisa buka lagi apa sih permasalahan yang dihadapi. Kemudian seperti biasa akan kita bahas. Nah di sini ada anak remaja teman-teman ya, laki-laki usianya 15 tahun, baru kelas 1 SMP. Artinya anak ini sudah pernah tidak naik kelas beberapa kali. Ya, ini laki-laki usia 15 tahun. Nah, kemudian ini anak terakhir dari 2 bersaudara. Dia punya 1 kakak juga laki-laki. Nah, kasus yang dilaporkan Mbak Eka dari gurunya ya, itu adalah anak ini suka melawan guru di kelas ya, kemudian juga sering membantah dan disinyalir itu memberikan link-link video porno kepada teman-teman lain di kelas, teman-teman. Nah dari permasalahan ini sebenarnya ini sudah permasalahan yang berat teman-teman ya. Karena apa? Karena memang secara mental, secara karakter memang butuh pendampingan khusus. Nah ini dari versi guru, sekarang mari kita lihat dari versi orang tua teman-teman. Oke baik, nah dari versi orang tua ini kebetulan yang datang ayah ibunya ya, jadi bapak ibunya yang datang. Nah Mbak Eka menanyakan beberapa pertanyaan, kemudian dijawab oleh mereka secara gamblang. Memang pada saat datang, mohon maaf sudah terlihat tampilan luarnya itu sudah sangat agamis begitu teman-teman ya. Nah, namun ini dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Mbak Eka ajukan. Nah, jadi yang pertama, si ayah ini merasa bahwa sejak kecil anak sudah diajarkan dan sudah diberikan pondasi agama yang baik, bahkan lebih dari cukup. Ya, jadi sejak dia balita itu sudah diajarkan dan diberi pondasi agama lebih dari cukup. Kemudian kita masuk nih. Diajarkan juga dosa dan pahala, neraka dan surga. Ya, apa itu maknanya, apa itu maksudnya. Jadi si ayah memang sudah menjelaskan dengan sangat menggebu-gebu ya, sangat detail begitu ya. Nah, kemudian juga anak ini sudah diarahkan sejak kecil itu melakukan olahraga, ini mohon maaf ala Nabi Muhammad teman-teman ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, yakni apa? Itu adalah anak diikutkan kegiatan memanah dan berkuda. Oke. Nah, kemudian orang tua ini mengatakan, memang sih akhir-akhir ini ya, tapi dia tidak menceritakan secara gamblang nih tentang anaknya ke Mbak Eka. Jadi yang dia ceritakan hanya pori-pori terkait pembelajaran agama yang sudah ditanamkan secara kuat, pondasi yang sudah ditanamkan secara kuat, dan tidak mungkin anaknya mendapat tuduhan seperti yang disampaikan wali kelasnya atau guru dari anak ini teman-teman ya. Nah orang tuanya menyampaikan kalau sampai yang dituduhkan kayak melawan guru, terus mengedarkan link-link video porno dan berbicara kasar, itu ayahnya sangat tidak setuju. Karena si anak ini memiliki karakter yang tenang dan sangat sopan sekali. Nah ayahnya mengatakan, namun kalau dalam urusan ngaji, sholat, puasa, nah itu terkadang memang masih harus diingatkan. Jadi belum bisa paten, belum bisa merekat di dalam ingatan dan kepribadian anak ini. Versi orang tuanya begitu teman-teman. Sehingga ini orang tua merasa shock setelah mendapat info dari sekolah terkait kondisi anak. Nah ini dia teman-teman. Kemudian kalau versi si ibu tidak banyak berbicara apa-apa ya. Ibu hanya membenarkan apa yang sudah disampaikan oleh ayahnya. Nah, sekarang mari kita lihat
versi si anak, teman-teman. Versi si anak ini, teman-teman ya, ini bukan satu kali langsung Mbak Eka dapet ya poin-poin yang menyebabkan dia ada di posisi ini. Cuman ini adalah pertemuan kedua, teman-teman. Setelah dia merasa mungkin ada sedikit trust ya, ada kepercayaan dengan Mbak Eka. Nah, yang dia sampaikan ini versi dari anak ya, setelah Mbak Eka ajukan beberapa pertanyaan, dia menyampaikan bahwa yang pertama, sejak kecil si ayah ini suka main kasar. Jadi suka mukulin dia, nendangin dia ya, dan juga menggunakan kata-kata yang tidak baik untuk menunjukkan kalau dia salah. Nah gitu teman-teman ya. Jadi anak ini juga dipaksa melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Nah jadi ini udah salah dulu ya teman-teman dari awal ya, dengan main kata-kata, dengan pukulan, dengan main kasar dan lain sebagainya. Nah kemudian anak ini juga selalu dikatakan kamu itu berdosa. Ya, kamu berdosa karena kamu tidak mau melakukan apa yang orang tuanya minta, apa yang ibunya minta, apa yang ayahnya minta itu tidak mau, maka kamu berdosa. Anak-anak yang seperti ini tempatnya di neraka. Kecuali kamu bertobat dan kamu minta maaf, minta ampun sama orang tua. Kalau orang tua memaafkan, kamu bisa masuk surga. Tapi kalau orang tua tidak memaafkan, maka tempatmu di neraka. Mereka dengerin si anak ini cerita sambil nangis, teman-teman ya. Dia terus terang ada perasaan iba, kayak oh ya wajar ya. Ternyata dengan perilakunya dia yang menurut guru ini udah sangat bikin kewalahan. Ini secara nggak langsung adalah bentuk defense mekanisme pertahanan dirinya dia, supaya dia bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya, teman-teman ya. Saat itu nanti kita bahas di belakang. Nah, kemudian yang berikutnya, dia juga menceritakan ini momen yang paling bikin dia terharu atau bikin dia sangat gak nyaman, teman-teman ya, karena sampai harus minta minum beberapa kali. Nah itu dia menceritakan bahwa ayahnya tuh selingkuh, mukulin ibunya dan suka bikin ibunya menangis. Nah dia gak tega, dia gak mau ngeliat ibunya nangis, dia gak mau ngeliat ibunya sedih. Maka dia membela ibunya ya, saya membela ibu saya dengan saya mengata-ngatai ayah saya dan saya melemparkan barang ke ayah saya. Namun sayangnya si ibu ini malah meminta anak ini, meminta saya ya, untuk meminta maaf kepada ayah. Si ibu mengatakan bahwa gak apa-apa, kamu minta maaf sama ayah biar kamu dapat ridhonya ayah, dapat restunya ayah ya, karena ini ibu sudah memaafkan ayah. Nah teman-teman, dari situasi ini dia sudah menceritakan panjang lebar ya, ini mereka hanya sampaikan poin-poinnya aja. Di poin itu atau di titik itu teman-teman, si anak ini menyatakan bahwa intinya dia sudah tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan. Begitu teman-teman, ngeri ya. Setelah ini terjadi sejak dia kecil. Kalau dia kecil bapaknya tadi menyampaikan sejak balita sudah diberikan pengasuhan yang sangat tegas, yang sangat kuat, yang menurut orang tuanya baik. Sementara anaknya tidak pernah merasa didengarkan dan tidak pernah merasa dimengerti, dia sampai pada titik tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan. Nah oke, baik teman-teman semua, sebenarnya permasalahan seperti ini bukan hanya 1-2 kali mereka hadapi teman-teman. Nah namun kembali lagi, karena kasus ini sangat sensitif ya, jadi mereka tuh berpikir sekali, 2 kali, bahkan 3 kali untuk membahasnya. Nah maka sekarang mari kita bahas teman-teman ya. Oke baik, nah mau apapun itu yang ditanamkan kepada anak, entah itu karakter, kepribadian ya, atau mungkin dari segi doktrin-doktrin agama, teman-teman pastikan dulu anak-anak itu masih usia kecil jangan diajarin pahala dosa surga neraka teman-teman ya. Paling enggak sejak dia batita itu ya, dari 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya, atau balita. Nah itu ajarkanlah dia sesuatu yang baik atau yang tidak baik. Nah dan jangan lupa teman-teman diberikan arahan, kalau baik itu dampaknya untuk dia apa, kalau nggak baik dampaknya untuk dia dan untuk orang-orang di sekitarnya apa. Nah jangan lupa juga pada saat kita memberikan pembelajaran, usahakan kita juga mau mendengarkan keluh kesahnya dia, kita mau mendengarkan kendala-kendala yang dihadapi. Namanya juga belajar ya. Belajar itu kan pasti menemukan kendala, pasti menemukan masalah. Itu yang kita dengerin teman-teman. Supaya apa? Pembelajaran keagamaan yang diberikan kepada anak ini benar-benar masuk dan benar-benar bisa diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari.
Jadi pembelajarannya bukan berdasarkan bencinya dia sama ayah, bencinya dia sama ibu, maka di depan orang tuanya akan selalu terlihat baik. Namun ketika di belakang bisa dikatakan seperti tanda petik kuda lepas dari kandang. Nah, maka mereka juga tidak jarang menerima anak-anak remaja awal sampai dewasa akhir ya, yang dibawa ke psikolog begitu. Karena memang di sekolah-sekolah lanjut, sekolah asrama, mereka mengalami permasalahan kepribadian yang sudah menurut guru-gurunya tidak bisa ditangani lagi, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu perubahan perilakunya tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak bisa. Karena kita ngerubah mindset anak remaja yang itu sudah hampir menjadi kepribadian, itu membutuhkan waktu yang lama. Dan yang paling utama harus berubah itu adalah support sistemnya, teman-teman, yaitu siapanya? Orang tuanya. Nah, karena memang orang tua dari anak ini kekeh, dia menyatakan bahwa nggak bisa. Sejak kecil kita sudah diajarkan seperti ini turun-temurun. Memang dia aja yang tidak baik. Toh buktinya saya juga baik. Saya juga sebagai ayahnya bisa membiayai dia, membiayai istri saya, membiayai, wah seperti itu teman-teman ya. Nah ini kalau mereka sih ya sudah memaklumi saja ya, karena memang itu sudah karakternya seperti itu. Nah kemudian apa yang mereka lakukan kepada anaknya? Nah teman-teman, tentu yang mereka lakukan kepada anaknya itu yang pertama adalah menyadarkan ya berbagai hal yang membuat dia sakit hati atau berada di posisi sekarang. Kemudian pelan-pelan meminta dia untuk menerima dan memaafkan sebagai satu proses yang memang harus dia jalani saat ini. Nah, namun setelah dia nanti lepas dari keluarga, karena memang pada saat nanti dia lulus SMA, itu dia memilih untuk nggak mau lagi ke sekolah yang bersifat agama ya, dan dia mau ngekos, jadi sudah mau minta tinggal beda dengan orang tua. Nah, inilah yang mereka persiapkan. Jangan sampai nanti ke depan malah dia bisa dikatakan menjadi troublemaker untuk diri sendiri dan lingkungan sosial yang menyebabkan banyak orang lain jadi kena masalah, teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman semua, itu tadi kisah atau kasus yang sudah mereka tangani, teman-teman ya. Dan memang sampai saat ini si anak ini juga masih berproses. Nggak tahu sampai kapan, tapi selama anak-anak yang seperti ini atau anak-anak yang punya kasus mirip atau punya kasus yang sama, mereka memiliki satu orang aja yang percaya bahwa mereka baik, itu sudah cukup kok teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kita menemukan kasus yang sama, kasus yang serupa, jangan keburu-buru komen, emang dasar anak zaman sekarang, emang dasar anak-anak nggak tahu diri, nggak tahu sopan santun dan sebagainya, anak-anak sudah korban zaman milenial. Enggak ya, baik ingatkan sekali lagi, ibaratnya ya, setiap pagi nih, kalau misalnya ini nggak ada benda yang bisa jadikan perumpamaan ya. Misalnya nih, pagi-pagi kita mau berangkat ke sekolah tuh udah makan kenyang dan sudah minum susu atau minum teh atau minum air putih dengan kenyang. Nanti di sekolah, ketika ngeliat teman-temannya pagi-pagi jajan, ya dia nggak akan pengen. Karena apa? Perutnya sudah terisi. Nah tapi beda anak-anak yang seolah-olah di rumah sudah diberi makan, tapi dia tidak menyukai makanan yang dia makan. Maka di kanan kiri dia akan melihat, kok ternyata tuh lebih enak ya, ternyata makanannya lebih enak, dan dia makan, teman-teman. Nah dampak dari ini tadi, inilah yang merusak kepribadiannya dia dan mentalnya dia. Jadi orang tuanya mengatakan bahwa ini yang terbaik, ternyata malah orang tuanya sendiri yang melanggar kata-kata tersebut. Nah padahal si anak belum memahami. Terima kasih teman-teman semua ya, semoga ada hal positif yang bisa kita ambil dan bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pada konten-konten psikologi yang lain ya. Dadah.